Baik, sahabat pajak semua yang saya banggakan, mari sekarang kita belajar bagaimana melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-form. Terlebih dahulu kita harus membuka halaman website DJP Online dengan mengetikkan alamat DJP Online di situs Google, biasanya bisa langsung ditemukan. Nanti kemudian Anda arahkan pada djponline.pajak.go.id. Kemudian akan terbuka halaman DJP Online seperti terlihat pada layar berikut ini. Nah, apabila Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka Anda tinggal memasukkan NPWP dengan password yang pernah Anda buat. Seandainya Anda lupa, maka Anda bisa memilih opsi atau pilihan lupa kata sandi. Nanti akan terbuka halaman untuk memasukkan EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang pernah Anda dapatkan pada saat pertama kali Anda melakukan registrasi ke DJP Online. Kemudian nanti kita akan bisa mengubah passwordnya secara otomatis pada halaman lupa kata sandi. Dan bagi yang belum melakukan registrasi, maka kita bisa membuat registrasi dengan cara kita mendaftarkan terlebih dahulu dengan mendatangi kantor pelayanan pajak untuk memperoleh EFIN, kemudian memasukkan alamat email kita yang aktif, dan setelah itu kita registrasi ke halaman registrasi akun, dan setelah itu kita submit. Dan kemudian kita akan memulai kembali apabila sudah mendaftar pada halaman depan akun DJP Online. Baik sahabat, setelah kita sudah masuk ke halaman DJP Online, maka akan muncul banyak menu di halaman DJP Online. Ya, menunya ini sudah disebut dengan single login. Apa maksudnya? Di halaman single login ini, para sahabat bisa melihat beragam menu-menu pilihan dalam halaman utama DJP Online. Ada halaman tentang dashboard, kemudian ada profil kita, kemudian ada cara bagaimana kita membayar pajak dengan menggunakan e-billing. Halamannya disebut dengan bayar, nanti akan keluar pilihan e-billing. Kemudian juga ada lapor. Di situ ada menu pelaporan pajak dengan menggunakan dua cara. Yang pertama e-form dan kedua e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT secara elektronik di dalam web DJP Online. Sedangkan e-form adalah penyampaian SPT elektronik dengan menggunakan formulir elektronik yang diunduh ke laptop atau komputer kita untuk kemudian kita jalankan, dan ini yang akan kita praktekkan. Baik, kita akan memilih halaman lapor yang kita arahkan ke e-form. Pada halaman e-form, maka kita harus memilih terlebih dahulu jenis formulir SPT-nya pada saat kita melakukan pembuatan SPT. Sahabat pajak, setelah kita membuat atau memilih e-form, maka akan muncul tampilan di beranda atau halaman muka yang disebut dengan daftar SPT. Di dalam daftar SPT ini akan keluar semua informasi tentang pelaporan pajak yang pernah kita lakukan dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan itu akan muncul semua dalam menu beranda ini. Nah, bagi pengguna yang pertama kali menggunakan e-form, maka pastikan terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasi e-form pada menu form viewer yang ada di sebelah kiri. Nah, di menu tersebut bisa Anda lihat pilihannya. Anda mengunduh dulu, di halaman tersebut ada muncul pilihan download viewer. Arahkan kursor Anda ke download viewer dan lakukan pengunduhan ke dalam laptop Anda. Dan nanti akan muncul di laptop Anda
pada drive yang sudah Anda arahkan di mana menyimpan hasil download viewer tersebut. Saya menyimpannya dalam folder downloads dan programs yang ada di laptop saya, seperti yang terlihat di layar sahabat pajak semua. Setelah kita unduh form viewernya, kemudian kita harus install. Cara installnya sangat mudah. Kita tinggal jalankan dengan klik 2 kali form viewer tersebut dan kemudian biarkan dia melakukan proses instalasi. Anda tinggal memilih next dan next saja sampai kemudian aplikasi ini selesai diinstal dengan memberikan informasi finish atau install wizard completed. Kita klik finish, maka kita sudah memasang form viewer untuk sarana membuka e-form pada laptop kita. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil melakukan instalasi form viewer, berikutnya kita kembali ke halaman daftar SPT. Di menu daftar SPT yang tadi kita sudah tampilkan ini, kita pilih buat SPT. Kita klik buat SPT. Setelah kita klik buat SPT, maka akan muncul berikutnya adalah pilihan kita mau menggunakan formulir apa, dan di situ dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita menggunakan jenis formulir apa. Untuk formulir 1770 polos adalah bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti profesi konsultan, dokter, notaris, pengacara, atau yang memiliki usaha di bidang perdagangan atau di bidang jasa. Ketika Anda memilih jawaban ya, maka langsung akan muncul pilihan e-form SPT 1770 polos. Sedangkan bila Anda memilih tidak, maka akan muncul pertanyaan berikutnya seperti apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah atau pisah harta? Apabila kita pilih tidak, maka akan muncul pertanyaan ketiga. Apakah penghasilan bruto Anda kurang dari 60 juta? Bila kita jawab tidak, maka kita akan menggunakan e-form SPT 1770S untuk orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Pada satu pemberi kerja. Nah, pada video kita kali ini saya akan memberikan kepada sahabat pajak semua bagaimana cara menggunakan e-form SPT 1770S. Baik, kita klik e-form SPT 1770S, maka berikutnya kita akan masuk ke menu buat SPT baru.